Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillah, para sahabat Salam Tutor, kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya. Ya, segala puji hanya milik Allah, ya. Wajib kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Sambil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas, ya, tentang materi, ya, bagaimana kita harus meng-cross check segala sesuatu yang kita terima melalui media ataupun yang kita terima sesuatu dari informasi dari masyarakat. Ya, kita harus meng-cross check hal tersebut agar kita tidak salah dalam menilai dan bertindak. Jadi judul di kesempatan siang hari ini adalah anjuran meng-cross check berita sebelum kita menyebarkan kembali. Biasanya, ya, di kalangan masyarakat, ya, berita-berita yang didapatkan seringkali tidak pernah dibaca, apalagi melalui WA, WhatsApp. Kadang-kadang berita yang masuk ke dalam HP-nya kadang-kadang tidak pernah dibaca, sehingga ia sebarkan ke teman-temannya atau ke saudaranya, sehingga ketika berita itu tidak sesuai, ya, seringkali menimbulkan kesalahpahaman, ya. Mengapa kita harus meng-cross check sebuah berita yang kita terima? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, berkata di dalam bab anjuran agar seorang meng-cross check berita atau perkataan dan yang diucapkan oleh orang lain, ya. Seorang wajib memeriksa apakah sebuah berita benar atau tidak. Misalnya seorang mendapati berita melalui medsos dan berita yang langsung terima dari saudaranya, dari temannya, ya. Berita itu tidak jelas akan kebenarannya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cross check, ya, berita tersebut sebelum akan mendapatkan sebuah permasalahan yang nantinya. Terkadang berita tersebut ada benarnya, terkadang berita tersebut berita palsu, hoax, ataupun berita yang tidak benar, atau berita yang sudah beberapa tahun yang lalu, ya. Dan seyogyanya kita lebih selektif dalam menerima informasi, karena di medsos itu kebanyakan orang-orang yang tidak dikenal, kebanyakan orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya, sebab berita yang ia sampaikan, berita-berita yang batil, gitu kan. Ini dijelaskan dalam Quran, ya, wala tafhu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaka kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu berbicara tentang sesuatu yang tidak mempunyai ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Isra ayat ke-36. Nah, para sahabat Sambil Tutor, hendaknya kita berbicara tentang sesuatu yang kita pahami, enggak yang kita ketahui saja. Kalau kita nggak tahu tentang sesuatu informasi, maka bicarakan yang lain. Tapi jangan juga nanti terjebak dalam sebuah pembicaraan yang
yang ghaibah gitu kan. Jadi kalau memang kita tidak pandai berbicara, tidak pandai berkomunikasi dengan baik, ya lebih baik kita diam saja gitu kan. Ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ada peringatan-peringatan yang apa namanya? Yang hoax gitu ya. Ya, dijelaskan diingatkan kembali oleh Al-Qur'an ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menyampaikan kebenaran Al-Qur'an ya yang jelas gitu kan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pertanggungjawabannya nanti di dalam Al-Qur'an surah ke-18. Allah Azza wa Jalla berfirman ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun anid ya. Yang mana artinya adalah tidaklah seorang manusia mengucapkan sebuah ucapan melainkan ada malaikat yang mencatat apa yang diucapkannya itu. Nah, para sahabat Sambil Tutor, mari kita bersama-sama selalu melihat, membaca, meng-cross-check kembali ya sebuah informasi yang kita dapatkan. Ya, boleh dikatakan budayakan membaca agar kita tidak salah ya dalam menyampaikan berita-berita tersebut. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan para sahabat Sambil Tutor. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang kami mohon ampun pada Allah, dan kepada teman-teman kami mohon maaf. Yang saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Next.